Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ayul Lestari dengan NPM 258 dan rekan saya Najla Nurul Husnina dengan NPM 242 akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik. Yuk kita bahas pengertian dari uji asumsi klasik. Apa sih uji asumsi klasik itu? Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dilakukan pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinal least square. Dalam OLS hanya terdapat satu variabel dependen, sedangkan untuk variabel independen berjumlah lebih dari satu. Di sini juga ada jenis-jenis dari uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Menurut Purnomo 2017, uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik yaitu memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Nah, uji ini dirancang untuk menentukan apakah ada korelasi yang tinggi antara variabel independen dalam regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi antara variabel independen, hubungan antara variabel independen dan variabel dependen terganggu. Yang ketiga yaitu ada uji heteroskedastisitas, yaitu merupakan adanya ketidaksamaan antara variabel residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Uji ini digunakan untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada model regresi, di mana dalam model regresi harus dipenuhi syarat tidak adanya heteroskedastisitas. Yang keempat yaitu uji autokorelasi. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pada periode T1 atau sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat permasalahan autokorelasi. Yang kelima yaitu uji linearitas. Uji ini dipergunakan untuk melihat apakah model yang dibangun mempunyai hubungan linear atau tidak. Tes ini jarang digunakan dalam beberapa studi karena model biasanya dibangun atas dasar studi teoritis bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen adalah linear. Hubungan antar variabel yang secara teoritis tidak hubungan linear tidak dapat dianalisis dengan regresi linear. Masalah elastisitas. Nah, jika ada hubungan antara dua variabel yang belum diketahui apakah linear atau tidak, uji linearitas tidak dapat digunakan untuk memberikan adjustment bahwa hubungan tersebut bersifat linear atau tidak. Fungsi dari uji asumsi klasik yang pertama, membantu peneliti untuk memastikan bahwa data yang digunakan memenuhi asumsi-asumsi yang diperlukan oleh model statistik tertentu. Yang kedua, memastikan keadaan hasil. Dengan memverifikasi bahwa asumsi-asumsi dasar terpenuhi, hasil analisis statistik menjadi lebih cepat dipercaya dan lebih valid. Yang ketiga, mengidentifikasi potensi masalah. Jika uji asumsi klasik menunjukkan adanya pelanggaran terdapat asumsi-asumsi tersebut, maka peneliti dapat mengambil langkah-langkah korektif atau menggunakan metode analisis alternatif yang lebih sesuai. Yang keempat yaitu membantu dalam intervensi hasil. Memahami apakah asumsi-asumsi yang mendasari analisis statistik terpenuhi atau tidak. Hal ini dapat membantu peneliti dalam mengintervensikan hasil analisis dengan lebih akurat dan cepat. Nah, sekarang lanjut ke tujuan. Jadi, menurut Purnomo 2017, uji asumsi klasik ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya normalitas residual, multikolinearitas, autokorelasi, dan heterokedastis pada model regresi. Model regresi linear dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi klasik, yaitu data residual terdistribusi normal, tidak adanya multikolinearitas, lalu ada autokorelasi dan heteroskedastis. Harus terpenuhinya asumsi klasik karena agar diperoleh model regresi dengan estimasi yang tidak bias dan pengujian dapat dipercaya. Apabila ada satu syarat saja yang tidak terpenuhi, maka hasil analisis regresi tidak dapat dikatakan bersifat blue atau Bayes linear unbiased estimator. Kita lanjut ke studi kasus. Sebagai contoh studi kasus tentang uji asumsi klasik di bidang bisnis, mari kita bayangkan sebuah perusahaan e-commerce yang ingin mengevaluasi keefektifan strategi pemasaran mereka. Perusahaan ini telah meluncurkan kampanye iklan baru dan ingin memastikan bahwa data yang mereka kumpulkan memenuhi asumsi klasik yang penting untuk menganalisis hasil kampanye mereka. Dengan
1. Normalitas data. Pertama, perusahaan tersebut akan melakukan uji normalitas untuk memastikan bahwa data penjualan dari kampanye iklan tersebut berdistribusi secara normal. Mereka dapat menggunakan uji statistik seperti Kolmogorov atau Smirnov atau Shapiro-Wilk untuk menguji normalitas data penjualan. Kedua, ada homogenitas varian. Setelah memverifikasi normalitas, perusahaan akan menguji homogenitas varian untuk memastikan bahwa varian dari data penjualan di semua kelompok atau kondisi dalam kampanye iklan tersebut sekitar sama. Mereka dapat menggunakan uji statistik seperti Levene-test atau uji Ballarat untuk menguji homogenitas varian. Lalu yang ketiga ada independensi data. Selanjutnya, perusahaan akan memeriksa independensi data, memastikan bahwa observasi dalam data penjualan tidak saling bergantung satu sama lain. Ini penting nih untuk mencegah efek autokorelasi atau pengaruh sebelumnya yang mempengaruhi hasil analisis. Mereka dapat menggunakan metode seperti uji Durbin-Watson atau memeriksa independensi data. Yang keempat ada linearitas. Terakhir, perusahaan akan menguji linearitas, yaitu memastikan bahwa hubungan antara variabel independen, misalnya biaya iklan, dan variabel dependen, penjualan, adalah linear. Mereka dapat menggunakan teknik seperti scatter plot atau uji regresi sederhana untuk memverifikasi linearitas. Setelah melakukan semua uji asumsi klasik, kita dapat memastikan bahwa data mereka memenuhi semua asumsi. Perusahaan dapat melanjutkan dengan analisis statistik yang lebih lanjut untuk mengevaluasi keefektifan kampanye iklan mereka dan membuat keputusan bisnis yang lebih terinformasi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau salah kata atau penyampaian yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.